Hai teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Welcome back to Tris TV. So, hari ini di penayangan pertama, Tris TV akan bercerita tentang film animasi Coraline tahun 2009. Film ini diangkat dari novel yang berjudul yang sama oleh Neil Gaiman dan dibintangi oleh Dakota Fanning sebagai Caroline Jane dan Terry Hatcher sebagai Mel Jones, dan disutradarai oleh Henry Selick. Penasaran dengan alur ceritanya? Tapi, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and share agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Tris TV. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Coraline adalah seorang anak tunggal dari sepasang suami istri yang bekerja sebagai penulis lepas. Keluarga mereka bisa dianggap sebagai keluarga yang kurang mampu, apalagi ketika orang tuanya, Mel Jones dan Charlie Jones, memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah ke sebuah apartemen tua berusia 150 tahun di daerah terpencil. Dan disinilah cerita Coraline dimulai. Coraline membenci apartemen yang bernama Pink Palace Apartment itu. Tetangga-tetangganya terlihat aneh dan menyeramkan, dan dia hanya bisa menemukan seekor kucing hitam kurus yang dekil bersama seorang anak laki-laki aneh yang bernama Wyborn Love. Coraline tidak menyukai Wyborn karena dia terlalu banyak bicara, tapi Wyborn berbaik hati memberinya sebuah boneka tua yang ternyata sangat mirip dengan Coraline. Dia lalu meletakkan boneka kain mirip dirinya itu di atas kursi di kamarnya. Dia juga memiliki seorang tetangga yang gemar bermain sulap bernama Mr. Robinsky dan sepasang wanita tua yang dulunya merupakan artis terkenal, Miriam dan April. Hari-hari dilalui Coraline dengan sangat bosan. Dia merindukan kawan-kawannya di kota besar. Dia juga membenci situasi di mana kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan tulisan mereka, sehingga tak seorang pun yang peduli untuk meluangkan waktu bersamanya. Dia selalu mencari cara untuk mengganggu kedua orang tuanya. Akhirnya, ayahnya menugaskan Coraline untuk mendata isi apartemen mereka dan melaporkannya kembali kepadanya. Sebenarnya, itu hanyalah taktik agar Coraline menjadi sibuk dan tidak mengganggu kesibukan mereka. Berhubung cuaca sedang musim penghujan, dengan bersungut-sungut, Coraline mengerjakan perintah ayahnya. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah pintu berukuran kecil yang hanya bisa dimasukkan oleh anak kecil sepertinya. Ibunya berhasil menemukan kunci untuk membuka pintu kecil itu. Tapi anehnya, di balik pintu itu tidak ada apa-apa selain tembok. Ibunya berkata bahwa kemungkinan tembok itu dipasang ketika mereka membangun apartemen itu dulu, sehingga pintu itu tidak bisa digunakan. Di malam hari, Coraline melihat seekor tikus melintas di kamarnya. Dia lari mengejar tikus itu dan menemukan kalau tikus itu ternyata menyelinap ke dalam pintu kecil yang ditemukannya tadi pagi. Karena ternyata ibunya membiarkan pintu itu tetap terbuka dan menyimpan kuncinya. Di balik pintu itu, Coraline menemukan kalau dinding batu itu sudah hilang dan berganti dengan terowongan yang berwarna-warni. Dengan penasaran, ia menelusuri terowongan itu dan menemukan sebuah rumah lain di sisi yang satunya. Rumah itu persis seperti apartemen tua dan jelek mirip orang tuanya. Hanya saja lebih bagus. Dia menemukan seorang wanita muda yang cantik sedang memasak di dapur. Sekilas wanita itu mirip ibunya, tapi bukan. Dia mengaku sebagai ibu lain dari Coraline. Ibu yang lebih baik daripada ibu sebelumnya. Ia memasak makanan yang lezat dan ayah lain memainkan musik untuknya. Coraline sangat senang, apalagi ketika ayah dan ibu lain itu mengantarnya ke kamar tidur. Sayangnya, ketika dia bangun, dia tidak lagi berada di rumah bagus itu, tetapi kembali ke apartemen tua milik orang tuanya dan bertemu dengan kedua orang tua yang tidak memperdulikannya lagi. Coraline akhirnya menyimpulkan kalau dia akan merasa lebih bahagia jika bisa bersama dengan ayah dan ibu lain di sisi lain pintu kecil itu. Sementara orang tuanya pergi keluar untuk menyelesaikan urusan buku mereka, Coraline ditinggal di rumah sendirian. Coraline yang nakal berhasil menemukan tempat penyimpanan kunci itu dan menelusup kembali ke sisi lainnya. Di sana ia bertemu kembali dengan ayah dan ibu lainnya yang ternyata mengetahui keinginan Coraline untuk bisa bersama dengan mereka selamanya. Ibu lain menyetujuinya dengan satu syarat. Coraline harus bersedia mengganti mata aslinya dengan kancing seperti yang mereka miliki.
Ibu lain akan menjahit kancing di kedua bola mata Coraline dengan jarum dan benang. Baru ia akan diizinkan tinggal bersama mereka. Coraline ketakutan dan menolak. Dia memutuskan untuk kembali saja ke orang tua aslinya dan tidak mau matanya dijahit dengan kancing. Tapi dia tidak pernah berhasil keluar dari dunia boneka kancing itu. Sikap nakalnya membuat si ibu lain marah dan menunjukkan sosok aslinya yang mirip laba-laba raksasa menyeramkan. Coraline lalu dikurung di dalam sebuah cermin untuk merenungkan kesalahannya, sampai dia bersedia menerima jahitan di matanya. Di dalam cermin itu, Coraline bertemu dengan 3 hantu anak-anak yang mengaku sebagai korban dari si ibu lain yang ternyata bernama Beldam. Mereka dulu bersedia menjadi anak si Beldam jahat dan menerima kancing itu sebagai pengganti mata. Tapi ternyata kemudian Beldam memangsa jiwa mereka dan membuat mereka terikat dengan dunia itu. Meskipun mereka sudah meninggal, jiwa mereka tetap terkurung di dalam rumah. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan kembali bola mata mereka yang sudah dicuri oleh Beldam, dan mereka meminta bantuan Coraline untuk itu. Coraline berjanji akan berusaha menemukan bola mata mereka. Wibon Bisu berhasil membebaskan Coraline dari dalam cermin dan mengantarkannya ke pintu kecil itu untuk melarikan diri. Dia berhasil kembali ke rumahnya. Orang tuanya menghilang diculik oleh Beldam. Kucing hitam kurus yang selama ini dibencinya tiba-tiba bisa berbicara kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Beldam sebenarnya adalah penyihir jahat yang menjebak anak-anak nakal yang tidak bahagia dengan keluarga mereka. Beldam akan menempatkan mata-matanya di kamar anak tersebut, yang ternyata adalah boneka kain yang mirip dengannya. Beldam bisa melihat ketidakbahagiaannya melalui mata kucing itu, lalu memenuhi keinginan si anak di sisi lain dunianya. Itulah sebabnya Beldam tahu kalau Coraline sangat tidak bahagia dengan orang tuanya, dan membujuknya untuk tinggal dengannya di dunia boneka. Tapi itu semua jebakan, di mana Coraline tidak berhasil dijebak. Ia memang bisa melarikan diri, tapi Beldam berhasil mengurung kedua orang tuanya. Sehingga, mau tidak mau, Coraline harus kembali ke sana untuk menemukan orang tuanya kembali. Miriam dan April memberikan benda sejenis cincin kepadanya untuk membantu perjalanannya. Benda itu akan bisa menunjukkan wujud asli sesuatu benda yang sudah disihir, sehingga matanya tidak akan tertipu. Ketika dia kembali, Beldam mengunci pintu itu dan menelan anak kuncinya, sehingga Coraline tidak akan pernah bisa kabur lagi. Sebab anak kunci pintu itu hanya ada satu saja. Ia lalu membuat perjanjian dengan Beldam. Ia harus bisa menemukan ketiga bola mata itu, beserta orang tuanya dalam waktu 1 malam. Maka Beldam akan membebaskan mereka semua. Tapi kalau ia gagal, maka Coraline harus tinggal bersamanya di dunia itu dan bersedia menggunakan mata kancing. Dan Coraline bersedia. Dalam permainan itu, Coraline berhasil menemukan mata ketiga hantu yang ditemuinya di dalam cermin. Tapi ia belum berhasil menemukan orang tuanya. Si kucing hitam membantunya dan ia berhasil menjebak si Beldam untuk membuka pintu kecil itu dan membawa lari bola kaca tempat Beldam menyandra kedua orang tuanya. Dia lalu mengunci pintu itu dari sisi lain dan menyimpan anak kuncinya. Tapi Beldam tetap bisa memata-matainya melalui anak kunci itu. Akhirnya, Coraline berhasil membuang anak kunci itu ke sebuah sumur yang sangat dalam. Dengan bantuan Wibon, Coraline menyadari bahwa meskipun keluarganya tidak sempurna, tapi ia menyayangi orang tuanya. Ia lalu mengadakan pesta kebun untuk orang tua dan tetangga-tetangganya. Apartemen tua itu tidak terlihat suram lagi, karena para penghuninya semuanya sudah saling kenal dan akrab. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka video ini, tekan like, subscribe, dan komen, agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Truist TV. See you next time, and bye-bye.